Pasca diberhentikan, Verdi Sambo mengajukan banding dan dijadwalkan menjalani sidang pekan depan. Lalu seperti apa peluang Sambo untuk lolos dari pemecatan? Kita akan membahasnya bersama mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama saya Nitya di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak Nitya. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Ini mengingat beratnya sangkaan kasus terhadap seorang Sambo, Anda menilai bagaimana nanti jalannya sidang banding? Yang pertama memang pelaksanaan sidang KKEP terhadap Verdi Sambo ini, Mbak ya, ini merupakan satu sidang yang tidak lazim seperti biasa ya. Kenapa? Karena dilakukan secara terbuka dan sangkaan yang disampaikan untuk pelanggaran pidananya itu adalah yang mempunyai sanksi berat ya 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56. Ditambah lagi dengan obstruction of justice ya, pasal 221 KUHP. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya, pertimbangannya pertama dari sanksi hukuman yang diduga dikenakan kepada yang bersangkutan itu cukup berat ya. Dan kemudian yang kedua tentunya bagaimana masyarakat saat ini mungkin bukan di Indonesia saja, di luar Indonesia pun juga banyak menanyakan kasus ini, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan ini tidak mungkin daripada Polri itu memberikan mengabulkan bandingnya ya. Ini menurut perkiraan saya. Jadi Kira Anda mungkin hampir yakin bahwa hasilnya akan sama, bahwa akan kemudian ya, menolak banding yang diajukan oleh seorang Verdi Sambo? ya tidak mendahului keputusan pimpinan sidang, tapi feeling saya adalah yang bersangkutan tetap ditetapkan untuk di PTDH. Anda setuju Pak Adrianus, bagaimana Anda kemudian melihat dari dua pilihan, pilihannya hanya dua, dikabulkan atau ditolak? Setuju, tetapi dengan jalan berpikir yang berbeda. Eh, Komisi Kode Etik ini bukan peradilan pidana, ya. Dia melihat pada apa yang kita sebut sebagai kepatutan dan kepantasan. Etik itu kan begitu, kepatutan dan kepantasan. Nah, kalau pada sidang pertama saja dewan sudah menganggap bahwa yang bersangkutan sudah tidak patut dan tidak pantas dalam Ya, rangka diberhentikan tidak hormat begitu ya? betul, apalagi pada sidang banding yang mestinya menurut saya memakai standar lebih tinggi terkait dengan kepatutan dan kepantasan tersebut. Jadi bagaimana mungkin kemudian lalu pada sidang yang lebih tinggi dan dengan standar yang lebih tinggi, lalu kemudian bisa menerima tindakan-tindakan yang dibuat oleh tersangka ini? Kan nggak mungkin begitu. Jadi peluangnya tipis ya? Peluangnya tipis itu kemudian bandingan diajukan oleh Verdi Sambo ini akan dikabulkan? Sekali lagi bagi saya itu sidang banding bukan sidang yang mencari kelemahan putusan dari sidang tingkat pertama, ya seperti halnya pada sidang peradilan pidana. Nah, pada konteks komisi etik, justru yang terjadi adalah esensinya adalah bahwa pada tingkat banding ini justru dipergunakan standar yang lebih tinggi. Ya, Oke, moga-moga kalau standar ini yang ada pasti lebih tinggi karena yang memimpin juga pasti kan bintang 3 begitu, tidak main-main. Tapi kan ketika seseorang mengajukan banding pasti ada alasan kuat kenapa ia berani untuk mengajukan banding. Menurut Anda bukti apa yang dimiliki oleh Sambo untuk sampai ia berani mengajukan banding? yang pertama, kalau dikatakan bahwa ketua majelisnya itu bintang 3, pada yang tingkat pertama juga bintang 3. Jadi menurut saya malah belum terlihat itu bedanya antara tingkat pertama dan tingkat banding ini. Maka menurut saya mestinya sih bintang 4 sekalian yang mengurusinya gitu ya, bukan bintang 3 lagi. Yang kedua adalah ya kalau soal apa alasannya tanya sama yang bersangkutan, tapi jangan lupa bahwa kesan saya dari semua yang kemudian sudah diputus ini kan semuanya di PTDH dan semuanya banding. Ya, Nah, kesan saya adalah bahwa mereka tidak lagi melihat soal kekuatan, kelemahan, posisi, tapi lebih pada yang penting banding deh gitu ya. Nah, moga-moga apa yang saya katakan ini nggak benar. sebagai upaya terakhir begitu ya, karena itu adalah hak. Ya, saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau Anda kemudian melihat biasanya pertimbangan-pertimbangan akan selain tadi masyarakat memiliki perhatian yang sangat besar sejalannya kasus ini, kemudian juga ada pihak-pihak lain yang mengajukan banding. Pertimbangan apa yang kemudian akan menjadi krusial nanti di sidang banding? Yang jelas ya Mbak Nitya itu adalah peran yang bersangkutan itu adalah sebagai pelaku utama. Jadi yang lain-lainnya itu kan ikut serta
ada yang terbawa ataupun secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam memori banding yang disampaikan oleh saudara Ferdi Sambo ini akan menjadi pertimbangan karena kan memori banding itu biasanya berisi kepada bukti-bukti yang meringankan yang bersangkutan, mungkin apakah tanda jasa dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah kalau memang ada alasan dari yang bersangkutan, nah ini dikaitkan dengan perbuatan pidananya ya. Jadi di sini akan menjadi pertimbangan bagi Ketua Komisi Kode Etik Banding apakah bisa diterima atau tidak. Karena yang bersangkutan bisa saja mengatakan perbuatan itu dilakukan adalah di luar daripada keinginannya dia ya. Mungkin karena ada paksaan dan lain sebagainya. Karena ada kan emosi yang terlibat misalnya ya. Betul. Tapi kan tentunya pimpinan dari Komite Kode Etik Bandingnya ini juga akan mempertimbangkan dari berita acara pemeriksaan yang sudah dibuat untuk kasus pidananya. Jadi bukan hanya dari perbuatan yang dilakukan untuk obstruction of justice. Karena itu kan dilakukan setelah dia melakukan tindak pidana. Betul. Jadi pertimbangannya saya kira yang akan diutamakan adalah pertimbangan yang ada di berita acara BAP yang untuk pelaksanaan tindak pidananya. Jadi kalau Anda berdua sama-sama sudah sepakat bahwa peluangnya sangat kecil untuk berubah dari hasil sidang etik yang pertama, tetap akan ditolak begitu. Keputusan di tingkat banding nanti memiliki kekuatan hukum yang tetap, Pak Ito. Tapi Kapolri punya hak kemudian untuk meninjau kembali, menganulir hasil sidang banding. Seberapa persen ini akan terjadi dan apa alasannya? Tapi saya mohon untuk dijawab nanti usai jeda, Pak Ito. Dan saya akan minta tanggapannya Pak Adrianus usai jeda di Kompas Malam.